Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2581. Tidak ada keterikatan yang kuat, hanya sentuhan ringan. Bibir keduanya berpisah dengan ciuman. Ini ciuman pertamaku, ini dia. Zhao Cucu berkedip pada Stephen, lalu berbalik dan berjalan ke hotel. Ciuman pertama. Stephen menatap Zhao Cucu dengan heran. Kamu di usia ini, apakah ciuman pertamamu masih ada? Stephen bertanya dengan heran. Zhao Cucu, yang baru saja mengambil 2 langkah, terhuyung-huyung, lalu berbalik dan memelototi Stephen, mengangkat jari tengahnya ke arah Stephen, lalu berbalik dan berjalan cepat ke dalam hotel. Stephen terkekeh, lalu berbalik ke mobil dan menuju ke hotelnya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Zhao Cucu memberi tahu pengalamannya ke negara itu. Negara itu marah karena ini, dan meminta Stars and Stripes untuk memberikan penjelasan yang masuk akal dan menghukum Webster dengan keras. Tanggapan dari Stars and Stripes juga sangat cepat. Pada jam 3 pagi, orang-orang dari Departemen Pengawasan Stars and Stripes langsung menangkap Webster, dan kemudian Stars and Stripes secara resmi mengumumkan bahwa Webster dicopot dari semua posisi. Seseorang bernama Nuer mengambil tempat Webster. Setelah itu, Webster dikirim ke penjara. Menjelang subuh, Webster ditemukan tewas di penjara. Penyebab kematian dikatakan serangan jantung. Kali ini, tidak ada cara bagi Longguo untuk terus menjadi gila. Kalian semua sudah mati, apalagi yang bisa saya lakukan? Akibatnya, rencana Zhao Cucu gagal total. Namun, meskipun rencana ini gagal, menjadi jelas bahwa Webster memang bukan penanggung jawab proyek tersebut. Jika dia benar-benar penanggung jawab proyek sebesar itu, Stars and Stripes tidak akan dengan mudah memecatnya. Pengorbanannya, yang disebut penyakit jantung hanyalah penjelasan untuk Longguo. Sebuah insiden yang dapat menyebabkan konflik diplomatik diselesaikan oleh Stars and Stripes. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah Webster, yang dikorbankan dengan cara ini oleh Bintang dan Garis, dan kematiannya tidak diketahui. Stephen tidur sampai setelah pukul 8, dan kemudian meninggalkan hotel bersama semua orang menuju tempat American Star. Hari ini akan menjadi pertarungan terakhir, dan suasana di stadion sangat panas. Tidak seperti kemarin, hari ini tidak terlalu banyak lonceng dan peluit, tidak ada bintang yang bernyanyi, dan tidak ada tim penari untuk menari. Ryan dan lawannya memasuki ring untuk bersorak, dan pertarungan segera dimulai. Pertempuran ini terjadi secara merata, dan keduanya menunjukkan keefektifan pertempuran yang sangat kuat, dan adegan pertempurannya tidak lebih kecil dari yang ada di benua lain. Akhirnya setelah lebih dari 1 jam bertarung sengit, Ryan berhasil mengalahkan lawannya dan menjadi pemenang akhir. Sorak-sorai di tempat kejadian sangat keras. Ryan berdiri di atas panggung dan melambaikan tinjunya ke arah penonton. Tuan rumah naik ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Ryan. Ryan mengambil mikrofon dari pembawa acara, pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penonton di sekitarnya, lalu mengarahkan jarinya ke Stephen. Tuan Lin, Anda telah mengalahkan terlalu banyak orang kuat dari Bintang dan Garis kami di tanah Bintang dan Garis kami. Hari ini, atas nama para pejuang Bintang dan Garis, saya berdiri di puncak tertinggi di seluruh Amerika. Saya berharap memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Anda, ayo, kata Ryan dengan lantang. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Bintang dan Garis ini sepertinya telah melihat kemungkinan mengalahkan Stephen di Ryan, jadi semua orang mengharapkan Stephen bermain melawan Ryan. Stephen tahu bahwa tantangan Ryan kepadanya adalah bagian dari proses acara ini, tetapi dia tidak berniat menerima tantangan Ryan. Pertama, Ryan baru saja mengalami pertempuran besar, dan bahkan jika dia mengalahkannya, dia akan dikatakan telah kalah. Memenangkan ini bukan bela diri. Kedua,
Dia tidak ingin mengekspos kekuatannya sebelum waktunya, dan dia tidak ingin mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh aliansi UKC. Jadi, Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan bertarung denganmu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kami akan bertarung setelah pertempuran terkuat di dunia." Petik 2. Set. Ada semburan ejekan dan teriakan. "Kamu pengecut. Apakah kamu takut dengan kekuatan Rian kita, jadi kamu tidak berani bertarung?" Petik 2. Bukankah itu gila sebelumnya? Bukankah itu satu dan banyak? Kenapa kamu tidak berani kali ini? Suara omelan seperti itu sangat tidak menyenangkan, tetapi Stephen tidak mengambil hati. Setelah beberapa bulan lagi, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menamparkan orang-orang yang memarahinya, dan itu sudah cukup. "Tuan Lin, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk bersaing dengan Rian kami?" Pino bertanya dengan enggan. "Tidak, tidak ada artinya. Lagi pula, akan ada pertempuran dalam setengah tahun. Jangan khawatir sekarang," kata Stephen. "Oke kalau begitu." Pino mendesah menyesal. Bab 2582. "Stephen, apakah kamu tidak berani melawanku? Selama kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang pengecut, kamu tidak harus melawanku." Rian di atas panggung sepertinya tidak membiarkan Stephen pergi, dan terus berteriak. Stephen duduk kokoh seperti gunung, tidak bergerak. Melihat Stephen tidak tergerak, Rian menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, tanpa diduga, mantan Stephen kini telah menjadi pengecut. "Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawanku." Dia menjentikkan mikrofon di tangannya ke arah Lin. "Stephen." Di bawah aksi kekuatan yang kuat, mikrofon ditembakkan ke Stephen seperti peluru meriam. Stephen berdiri diam, dan dua sosok muncul di depannya, satu di kiri dan satu di kanan. Kedua pria itu mengepalkan tinju mereka ke mikrofon pada saat bersamaan. Ledakan. Dengan suara yang renyah, mikrofon itu hancur berkeping-keping oleh dua kepalan tangan. Lihatlah tuan dari kedua kepalan tangan itu lagi. Yang di kiri adalah Taylor, dan yang di kanan adalah Joma. Melihat adegan ini, semua orang di tempat kejadian berdiri. Taylor, juara Raw Stars. Joma adalah juara Bintang Afrika. Kedua pria terkuat dari benua masing-masing ini tiba-tiba muncul di depan Stephen pada saat yang sama untuk memblokir mikrofon yang ditembakkan ke arahnya. Bagaimana ini terjadi? Stephen berdiri di kursinya dengan tangan bersilang. Meski tidak ada ekspresi, keagungan lahir secara spontan. Keagungan ini datang dari dirinya sendiri, dan terlebih lagi dari dua orang yang berdiri di depannya. "Rian, jika kamu ingin bertarung, aku bisa bertarung denganmu." "Kamu tidak layak bertarung dengan Tuan Lin," kata Taylor keras. Sejak bintang Eropa Taylor mengetahui bahwa Stephen telah menyerangnya, dia telah berubah dari musuh menjadi penggemar Stephen. "Kamu sangat kasar," kata Kiaoma tanpa ekspresi. Rian mengerutkan kening. Dia tidak pernah berharap dua pria terkuat dari benua masing-masing ini berdiri untuk melindungi Stephen. Dia masih ingin menggunakan langkah ini untuk memprovokasi Stephen dan memaksanya untuk mengambil tindakan. Tanpa diduga, Taylor dan Yoma menghentikannya. Dia tidak ingin bertarung dengan dua orang ini, meskipun dia memiliki kepercayaan diri, tetapi dia lebih bersedia bertarung dengan Stephen, karena hanya dengan mengalahkan Stephen, dia akan menjadi pahlawan bintang dan garis. "Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan kalian berdua." Rian menjabat tangannya dengan santai, lalu berkata kepada Stephen, "Stephen, aku akan menunggumu di pertempuran terkuat di dunia." Petik 2. Pertempuran terkuat di dunia. "Jika kamu dan aku memiliki kesempatan untuk bertemu, aku akan membunuhmu," kata Stephen sambil tersenyum sambil duduk di kursinya. "Saya akan membunuhmu." Kalimat ini penuh dengan niat membunuh yang tiada habisnya, membuat banyak orang yang hadir bergidik. Namun, sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Amerika, Rian tidak akan takut dengan Stephen. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kalau begitu kamu juga harus memiliki kemampuan ini." Setelah berbicara,
Ryan berbalik dan keluar dari panggung kompetisi. Kegiatan Star of the Americas secara resmi telah berakhir di sini. Lalu hanya ada event Oceania Star di Oceania. Namun, Oceania mirip dengan Afrika, dan juga merupakan daerah gurun seni bela diri, sehingga perhatian bintang Oceania tidak tinggi, dan Stephen tidak berencana untuk menjadi tamu. Setelah acara selesai, Stephen meninggalkan tempat kejadian bersama semua orang. Taylor, Kiaoma, terima kasih. Stephen dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Taylor dan Kiaoma. Orang itu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, itu tidak layak untuk kamu coba, kata Taylor. Kami adalah teman, kata Kiaoma kepada Stephen. Stephen tersenyum dan berkata, artinya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika pertempuran terkuat di dunia dihadapi. Pada saat itu, adalah rasa hormat kami untuk keluar semua, kata Taylor. Aku berharap bisa bertemu dengan orang yang kuat, kata Kiaoma juga. Rombongan kembali ke hotel dan menghadiri makan siang penutupan hotel bersama. Usai makan siang, kali ini acara Star of the Americas resmi berakhir. Namun bagi Stephen, perjalanan ke Stars and Stripes ini belum berakhir, karena misinya belum selesai. Bawahan Stephen masih mencari orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas aliansi 3 kerajaan, tetapi pihak lain bersembunyi dengan sangat baik, sampai sekarang Stephen masih belum menemukan petunjuk apapun. Pada pukul 3 sore, Stephen tiba-tiba menerima pesan dari Nick. Saya sudah tahu apa yang sedang Anda selidiki. Cepat datang ke rumah saya, No. X Road. Petik 2. Melihat berita ini, Stephen sangat gembira, dan segera pergi ke rumah Nick. Sesampainya di gerbang rumah Nick, Stephen menemukan bahwa pintu rumah Nick terbuka. Stephen tidak banyak berpikir, hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Nick, aku datang, teriak Stephen. Ruangan itu sangat sunyi dan tidak ada yang menjawab. Stephen mengerutkan kening dan berjalan ke ruang tamu, hanya untuk melihat sekilas Nick terbaring di genangan darah. Stephen terkejut, dan bergegas ke Nick untuk membantunya. Ada apa denganmu, Nick? Stephen bertanya dengan keras. Nick menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Stephen mengulurkan tangan dan merasakan denyut nadi di leher Nick, hanya untuk menemukan bahwa Nick tidak memiliki denyut nadi. Nick sudah mati. Stephen tidak pernah mengira Nick akan mati di sini. Kenapa dia mati? Apakah karena seseorang tahu bahwa dia akan membocorkan rahasianya kepada dirinya sendiri, sehingga dia dibungkam? Saat ini, Stephen mendengar langkah kaki di belakangnya. Stephen melihat ke belakang. Saya melihat sekelompok polisi bergegas masuk dari pintu. Polisi, letakkan korban di tanganku dan angkat tanganmu. Polisi menodongkan senjata mereka ke Stephen dan berteriak. Cahaya dingin melintas di mata Stephen. Dia tahu mengapa Nick dibunuh. Bab 2583. Stephen ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena dicurigai membunuh Nick, seorang pejabat dari Stars and Stripes. Duduk di ruang interogasi, Stephen menemui pengacaranya dan staf kedutaan. Bos, situasinya sangat tidak menguntungkan bagimu. Pengacara itu mengerutkan kening saat melihat Stephen. Bagaimana mengatakannya? Stephen bertanya tanpa ekspresi. Polisi memeriksa tempat kejadian dan memastikan bahwa mantan direktur FBI Nick lah yang meninggal, dan menemukan senjata pembunuh di tempat kejadian. Senjata pembunuh adalah pisau, dan mereka mendeteksi sidik jari Anda di pisau itu, kata pengacara itu. Sidik jari saya. Stephen mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak membunuh orang itu, begitu pula pisaunya. Jika saya ingin membunuh Nick, saya tidak akan menggunakan pisau. Tetapi polisi hanya mengidentifikasi senjata pembunuh. Polisi juga menyelidiki aktivitas Nick selama hidupnya, dan menemukan bahwa Nick tampaknya telah memperoleh beberapa informasi rahasia dari saluran tertentu, dan dia dibunuh setelah mendapatkan informasi rahasia tersebut. Polisi memeriksa informasi rahasia tersebut. Kecerdasan dan penemuan semuanya terkait dengan Longguo, dan ini
juga diambil oleh polisi sebagai motif pembunuhan Tuan Nick, kata pengacara itu. Informasi rahasia Kerajaan Naga. Stephen mengerutkan kening. Ya, informasi itu ditemukan di komputer Nick, yang semuanya merupakan informasi rahasia Kerajaan Naga. Menurut kesimpulan polisi, mungkin Nick mengumpulkan informasi rahasia Kerajaan Naga ini, dan kemudian Anda mendapatkan instruksi dari Kerajaan Naga pergi dan bunuh Nick. Sebelum Anda membersihkan data di komputer, polisi muncul dan menangkap Anda, kata pengacara itu. Nick adalah temanku, aku tidak bisa membunuhnya, dan aku tidak tahu apa informasi rahasia Kerajaan Naga, kata Stephen. Tuan Lin, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Pejabat Stars and Stripes Nation sangat yakin bahwa Anda adalah pembunuh yang membunuh Nick. Kami telah mencoba berkomunikasi dengan pejabat Stars and Stripes Nation untuk melihat apakah kami dapat mengizinkan Anda keluar lebih dulu, tetapi sikap pihak lain sangat keras menurut intelijen. Kami menunjukkan bahwa ada banyak kekuatan di dalam negara bintang dan garis yang menekan masalah ini. Anda mungkin harus siap secara mental. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan Anda. Anda dapat yakin tentang itu, kata staf kedutaan. Aku mungkin tahu siapa yang membunuh Nick, kata Stephen. Siapa itu? Tanya pengacara. Saya tidak membunuh siapapun, tetapi sidik jari saya ada di senjata pembunuh, dan hanya ada satu tempat di mana saya dapat mengumpulkan sidik jari lengkap saya, kata Stephen. Di mana? Tanya pengacara itu. Kamar tempat saya tinggal, kata Stephen. Maksudmu, pihak hotel menjebakmu? Tanya pengacara. Tidak. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka masih belum memiliki kemampuan untuk menjebakku, dan hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk menjebakku dan memobilisasi kekuatan resmi Kerajaan Naga untuk menargetkanku. Dan itu teman lamaku dengan Nick. Sudah pergi. Petik 2. Berbicara tentang ini, wajah Stephen berkelebat dengan niat membunuh. Dia sudah menebak identitas pembunuh di balik layar. Dia awalnya mengira pria itu terlalu kecil dan hanya tahu bagaimana mengatur prajurit untuk memprovokasi dia, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan membuat jebakan seperti itu untuknya, tidak hanya membunuh Nick, tetapi juga menangkapnya. Tuan Lin, menurut Anda siapa pembunuhnya? Anda dapat memberi saya identitas pihak lain, dan saya akan mengerahkan pasukan saya untuk membantu Anda menyelidiki, kata staf kedutaan. Tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan kedutaan untuk masalah ini, saya akan menanganinya dengan baik, kata Stephen. Kamu akan menanganinya dengan baik. Staf kedutaan memandang Stephen dengan curiga. Mereka tidak tahu dari mana dia mendapat kepercayaan untuk mengatakan ini. Anda tahu, polisi memiliki bukti kuat. Apakah dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk membalikkan keadaan? Pada saat ini, pintu ruang tamu didorong terbuka. Zhao Cucu bergegas masuk dari pintu. Aku bergegas begitu menerima berita itu. Ada apa denganmu? Mengapa kamu membunuh seseorang? Zhao Cucu bertanya dengan penuh semangat. Nona Zhao, staf kedutaan berdiri dan berteriak. Bab 2584. Saya dijebak, tapi tidak apa-apa, saya punya cara untuk keluar, kata Stephen. Dijebak, seorang pejabat dari Stars and Stripes. Karena apa yang terjadi tadi malam? Tanya Zhao Cucu. Menurutnya, Stephen membuat pejabat Stars and Stripes mengorbankan seorang Webster tadi malam, jadi sangat mungkin mereka memasang jebakan untuk menjebak Stephen hari ini. Tidak mungkin. Stephen menggelengkan kepalanya. Itu hanya Webster yang tidak penting. Para pejabat kerajaan bintang dan garis tidak akan mengorbankan seorang Nick untuk menjebaknya karena orang ini. Selain itu, insiden hari ini jelas merupakan konspirasi yang telah direncanakan sejak lama. Karena kejadian kemarin, sangat tidak mungkin bagi pejabat bintang dan garis untuk membuat hal seperti itu dalam setengah hari ini. Menggabungkan faktor-faktor ini, hanya ada satu jawaban. Siapapun yang mengundangnya ke Stars and Stripes adalah dalang di balik layar. Karena ini bukan Stars and Stripes resmi,
siapa yang mengendalikan semua ini? Zhao Cucu bertanya dengan curiga. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Cucu, karena kamu di sini, aku memintamu melakukan sesuatu untukku, kata Stephen. Katakan saja apapun yang kamu mau, kata Zhao Cucu. Pergi ke ibu kota suci dan bantu saya menjaga orang-orang di tim hubungan masyarakat itu, kata Stephen. Apakah kamu ingin aku menjaga Ye San? Zhao Cucu berkata dengan ekspresi aneh. Semuanya sama saja, bagaimanapun, orang-orang dari tim pertukaran harus mengurusnya untukku, kata Stephen. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku akan pergi ke ibu kota suci sebentar lagi. Selain itu, aku akan meminta kakekku untuk membantumu dengan urusanmu. Aku pasti akan membiarkanmu pergi dari sini secepat mungkin, kata Zhao Cucu. Tidak perlu. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, pihak berwenang tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, serahkan saja padaku. Serahkan padamu. Baik staf kedutaan dan Zhao Cucu memandang Lin dengan keraguan tahu nasib. Mereka akan segera membebaskan saya, dan semua orang yang terlibat dalam masalah ini harus membayar harganya, kata Stephen dengan niat membunuh. Meski mereka masih sangat bingung, semua orang agak lega melihat pernyataan Stephen. Tidak lama kemudian, semua orang pergi bersama. Stephen juga dibawa ke ruang interogasi. Interogasi Stephen adalah polisi dari kerajaan Singstripe, tetapi mereka tidak menggunakan penyiksaan apapun, karena mereka juga tahu bahwa tidak ada artinya menggunakan metode ini terhadap Stephen. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, polisi meninggalkan ruang interogasi sendiri. Stephen duduk di ruang interogasi dan melihat jam alarm di dinding. Sekitar setengah jam kemudian, seseorang mendorong pintu ruang interogasi dan masuk. Melihat orang ini, mata Stephen berkilat dengan niat membunuh. Lama tidak bertemu, Stephen. Alston berkata kepada Stephen sambil tersenyum sambil berjalan. Mengapa kamu membunuh Nick? Stephen bertanya. Hehe, apakah kamu mencoba menipuku? Tapi tidak apa-apa, aku tidak takut, karena semua peralatan pemantauan di sini telah dimatikan. Apapun yang aku katakan, hanya kamu dan aku yang tahu, kata Alston sambil tersenyum. Stephen memandang Alston dengan dingin, tanpa bicara. Kamu bertanya kepadaku mengapa aku membunuh Nick. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Jika Nick tidak bekerja sama denganmu, aku tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan beberapa bulan yang lalu, dan aku tidak akan mengundurkan diri sebagai Presiden Liga U. Anda tahu berapa banyak yang harus saya keluarkan dari hal ini? 100 miliar penuh. Butuh 100 miliar bagi saya untuk sepenuhnya menekan semuanya dan membuat diri saya benar-benar dibebaskan. Apakah Anda tahu berapa lama saya harus menghasilkan begitu banyak uang? Anda merugikan saya 100 miliar dan merusak. Apa bedanya jika saya membunuh Nick? Alston berkata dengan ekspresi muram. Maka kamu harus tahu bahwa ketika kamu membunuh Nick, itu juga berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Stephen. Haha, apakah kamu mengancamku? Apakah kamu tahu di mana ini? Tempat ini adalah kantor polisi. Beraninya kamu menyentuhku. Jika kamu berani menyentuhku, bahkan jika seluruh negara Longguo melindungimu, kamu tidak akan bisa hidup tinggalkan bintang dan garis kita. Teriak Alstom dengan angkuh. Kamu salah menilai dirimu sendiri. Stephen menatap Alston dan berkata, percaya atau tidak, dalam 1 jam, pejabat senior Stars and Stripes akan membiarkanku pergi dari sini. Petik 2. Anda tahu berapa banyak uang yang saya bayarkan kepada pejabat tinggi itu untuk mengkonfirmasi tuduhan Anda? Pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas kasus Anda telah meyakinkan saya bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan bintang dan garis dalam hidup Anda, dan Anda benar-benar memberitahu saya bahwa dia akan melakukannya. Akan membiarkan Anda keluar dari sini secara pribadi dalam 1 jam, Stephen, saya benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan Anda gila atau gila. Alston tertawa. Kamu bisa menunggu di sini selama 1 jam, kata Stephen.
Kalau begitu aku benar-benar menunggu di sini. Aku akan menunggu di sini selama 1 jam. Setelah 1 jam, aku akan melihat apakah kamu masih bisa sebodoh kamu sekarang. Kata Alston dengan tangan terlipat. Stephen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, di atas Grand Canyon, helikopter tamasya sedang dalam penerbangan. Grand Canyon of Colorado adalah tempat pemandangan yang terkenal di Stars and Stripes, sehingga banyak orang memilih untuk naik helikopter saat melakukan perjalanan ke ngarai untuk melihat seluruh ngarai dari atas Grand Canyon. Dikatakan bahwa gambar itu akan sangat mengejutkan. Saat ini, hanya ada 1 penumpang di helikopter tamasya ini selain pilot. Penumpang itu mengenakan jubah dan wajah cao-cao dari opera Peking Kerajaan Naga. Helikopter terus terbang ke depan, dan tiba-tiba sebuah pesawat bersenjata lepas landas di depannya. Pada saat yang sama, terdengar suara dari dalam helikopter. Ada zona larangan terbang di depan, tolong terbang. Tidak apa-apa di sini. Penumpang itu berkata, berjalan ke pintu dan membuka pintu, lalu mengangkat kakinya dan melangkah maju. Saat berikutnya, tubuh penumpang jatuh dengan cepat, dan dalam proses jatuh, tubuh penumpang secara ajaib terbang miring ke depan, seolah-olah ada gaya yang mendorongnya untuk terbang ke depan. Di tangan penumpang, palu merah tua memancarkan kecemerlangan aneh di bawah sinar matahari. Bab 2585. Seseorang jatuh dengan cepat seperti bola meriam. Meski ukurannya kecil, di depan radar dengan tingkat pengenalan yang tinggi, ia tetap muncul di radar pangkalan militer di bawah. Tapi percuma, karena tubuh manusianya terlalu kecil, dan kecepatan jatuhnya sangat cepat. Saat senjata anti pesawat baru saja melakukan pemanasan, pria berwajah cao-cao sudah dekat dengan tanah. Banyak orang di pangkalan militer melihat orang ini, dan semua orang mengarahkan senjatanya ke depan. Begitu orang ini mendarat, dia mungkin akan disambut oleh serangan guntur. Pada saat ini, pria yang berada di udara dan belum menyentuh tanah tiba-tiba mengangkat palu tak dikenal di tangannya. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar pangkalan militer tercengang. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah Anda akan memukul tanah dengan palu? Tapi bagaimana jika itu sampai ke tanah? Banyak orang yang sedikit bingung dengan tindakan seperti itu, dan pada saat bingung, pria itu sudah mendarat, dan pada saat yang sama, palu di tangan pria itu juga menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Sebelum semua orang sempat bereaksi, tanah tiba-tiba tenggelam berpusat pada pria itu. Serangkaian retakan menyebar ke segala arah, dan seluruh tanah mulai bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan 8 atau 9. Apa? Semua orang di tanah menjadi pucat karena terkejut. Tidak ada yang menyangka palu pria itu akan memiliki efek seperti itu setelah mendarat. Gempa bumi berlanjut, dan seluruh tanah terus retak dan tenggelam. Retakan menyebar dari kaki pria itu sepanjang jalan, dan dalam sekejap mata itu sudah menyebar puluhan meter, menuju ke pangkalan di depan. Orang-orang ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi sia-sia karena retakan itu menyebar terlalu cepat. Dalam sekejap, retakan muncul di bawah pangkalan. Tepatnya, gaya tumbukan datang di bawah pangkalan. Akibatnya, retakan muncul di dinding dasar yang kokoh. Pertama, sebuah retakan muncul, dan kemudian retakan ini melahirkan banyak retakan. Retakan padat meluas dari bagian bawah dinding sampai ke atap, dan kemudian berlanjut di sepanjang atap. Beberapa detik, diiringi dengan dentuman keras. Sebuah rumah di pangkalan runtuh seperti ini. Setelah itu, bangunan kedua, bangunan ketiga, bangunan keempat. Bangunan di pangkalan runtuh satu demi satu, dan getaran seluruh tanah terus berlanjut. Retakan besar muncul di tanah, dan orang, mobil, dan bahkan karena beberapa meriam yang dipasang dan benda lainnya dipindahkan ke celah. Seluruh pangkalan jatuh. Sekitar 10 detik kemudian, getaran berhenti dan langit penuh debu. Ada batuk, tangisan, dan jeritan di mana-mana. Karena palu ini,
sekitar setengah dari seluruh pangkalan militer berubah menjadi reruntuhan. Pria dengan palu berdiri di tempatnya. Tanah di sekelilingnya benar-benar runtuh saat ini, setidaknya 2 atau 3 meter lebih pendek dari saat dia pertama kali mendarat. Dia menatap semua ini dengan tercengang. Meskipun dia telah memperkirakan sebelumnya bahwa palu berkekuatan penuhnya dari langit akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar, tetapi dia benar-benar tidak menyangka kerusakannya akan sebesar itu. Kekuatan palu ini mungkin hampir sama dengan Dao dan Kan. Suatu hari, saya, Zhao Tuntian, akan dapat menyerang dengan kekuatan yang sama dengan ledakan telur pemandu. Siap mundur. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinga Zhao Tuntian. Zhao Tuntian kembali sadar, mengulurkan tangannya ke pinggang dan meraihnya. Sebuah bendera muncul di tangan Zhao Tuntian. Bendera itu memiliki pola naga yang dilukis di atasnya. Ini adalah bendera klan naga, melambangkan klan naga. Zhao Tuntian langsung memasukkan bendera di tangannya di mana dia berdiri, lalu berbalik dan bergegas menuju kejauhan. Debu menyebar sedikit demi sedikit. Sirene masih berdering. Orang-orang berdiri di tepi area yang runtuh dengan panik, memandangi reruntuhan di depan mereka, terdiam untuk waktu yang lama. Mereka menyaksikan keajaiban. Seorang pria jatuh dari langit, dan dengan satu palu, sebagian besar pangkalan militer musnah. Ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Ketika debu benar-benar hilang, orang melihat lubang yang dalam tenggelam di depan mereka. Diameter lubang ini mencapai lebih dari 100 meter, dan semua rumah di dalamnya hancur. Dan di tengah lubang, sebuah bendera berkibar tertiup angin. Itu adalah bendera dengan gambar naga oriental di atasnya. Komandan di tempat kejadian segera melaporkan hilangnya ke lapisan atas, dan kemudian berita itu menyebar ke tingkat yang lebih tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sama seperti ini, itu diteruskan dari satu level ke level berikutnya, dan tidak butuh waktu lama, beritanya sudah mencapai level teratas. Bab 2586. Ketika lantai atas melihat layar pemantauan dikirim kembali dari tempat kejadian, seluruh ruang konferensi hening untuk waktu yang lama. Setelah itu, seseorang berkata dengan suara berat, "Stephen masih di kantor polisi." "Ya, Pak." Seseorang berkata. "Bicaralah dengannya tentang hal itu. Bersikaplah sopan." Petik 2. "Ya." Stars and Stripes, Departemen Kepolisian Kota Walden. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Alston melihat jam di dinding dan berkata dengan bercanda, "Sudah 40 menit, Stephen, tetapi tidak ada yang terjadi. Dalam 20 menit lagi, Anda akan ditampar oleh kenyataan." Stephen menatap Alston tanpa ekspresi dan berkata, "Jangan khawatir, apa yang seharusnya terjadi akan terjadi cepat atau lambat." Petik 2. "Aku tidak tertarik terus menghabiskan waktu di sini bersamamu. Aku tidak perlu menunggu 20 menit tersisa. Mengetahui hasilnya, aku baru saja datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa siapapun yang menyinggung perasaan saya, Alston, tidak akan pernah berakhir dengan baik, bahkan jika Anda adalah Stephen," kata Alston, berbalik dan berjalan menuju pintu. Stephen memiliki senyum lucu di wajahnya. Alston hendak membuka pintu, tetapi pintu itu ditarik terbuka oleh seseorang di luar. Beberapa orang berjas masuk dari luar. Melihat pria pertama, Alston memasang ekspresi terkejut di wajahnya. "Tuan Direktur." Alston buru-buru menyapa pihak lain, karena pria yang berdiri di depannya adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan nasional Stars and Stripes, dan statusnya sangat mulia. Direktur hanya mengangguk ke Alston, lalu langsung berjalan ke ruang interogasi dan berjalan menuju Stephen. Alston sedikit bingung, meskipun status Stephen relatif mulia dan sensitif, dia tidak ingin membuat sutradara khawatir, bukan? Dengan rasa penasaran, Alston tidak segera meninggalkan ruang interogasi. Direktur berjalan ke Stephen dalam 2 atau 3 langkah, menarik kursi dan duduk di hadapan Stephen. "Jangan lepas borgol Tuan Lin."
Direktur mengerutkan kening dan berkata kepada rombongan di sampingnya. Segera, seorang pria berseragam polisi berjalan ke arah Stephen dan melepaskan borgol Stephen. Melihat pemandangan ini, wajah Alston berubah, dan dia mendapat firasat buruk. Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Will, kata direktur. Yah, ada apa? Stephen bertanya dengan ringan. Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita bicara di tempat lain. Kata Will. Bukankah aku dicurigai membunuh seorang pejabat bintang dan garismu? Ini kejahatan. Bisakah aku pergi ke tempat lain? Tanya Stephen. Bukti yang kami miliki sejauh ini tidak dapat membuktikan bahwa Anda adalah pembunuhnya. Kami masih menyelidiki masalah ini, dan Anda adalah tamu penting dari Stars and Stripes kami. Jelas tidak cukup hormat untuk mengobrol dengan Anda di sini, kata Will dengan sebuah senyuman. Mendengar kata-kata Will, wajah Alston menjadi semakin jelek. Tuan Will, buktinya sangat konklusif, kata Alston. Will mengerutkan kening, memandang Alston dan berkata, Tuan Alston, Anda tidak ada hubungannya di sini, Anda bisa pergi. Petik 2. Wajah Alston membeku, dia memandang Stephen, dan menemukan bahwa Stephen sedang tersenyum menatapnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Alston penuh dengan keraguan. Apakah kamu yakin aku bisa pergi dari sini? Stephen bertanya. Ya, tentu. Will mengangguk. Apakah kamu yakin tidak akan menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk menangkapku di masa depan? Stephen bertanya lagi. Tentu. Will terus mengangguk. Tidak apa-apa. Stephen mengangguk, berdiri dan berkata, ayo mengobrol di tempat lain. Petik 2. Oke, mobilku sudah ada di gerbang kantor polisi, tolong ikuti aku. Kata Will sambil tersenyum dan bangkit. Stephen tersenyum dan berjalan menuju pintu. Ketika dia berjalan ke sisi Alston, Stephen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan bahu Alston. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan lebih dari 40 menit yang lalu? Stephen bertanya. Wajah Alston pucat, dan Will datang untuk melepaskan Stephen sendiri, dan Stephen sudah mengetahui hasil seperti itu dalam waktu 40 menit. Ini jelas situasi yang sangat mengerikan, yang berarti Stephen memiliki lubang yang mengerikan yang bahkan tidak dia lakukan. Tahu tentang aku. Alston membuka mulutnya. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Alston. Dengan sekejap, wajah Alston miring, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu berani memukulku? Alston menutupi wajahnya dan menatap Stephen dengan tak percaya. Aku memukulmu, ada apa? Tanya Stephen. Tuan Direktur, dia secara terbuka menyakiti warga Stars and Stripes di kantor polisi. Ini adalah penistaan terhadap negara kita, ini tidak boleh dibiarkan. Kata Alston bersemangat. Tuan Lin, harap perhatikan acara ini, Will tidak tahan lagi, dan berkata. Kesempatan apa yang harus saya perhatikan? Saya bukan dari negara bintang dan garis Anda, kata Stephen, mengangkat tangannya dan menamparkan Alston beberapa kali, dan tamparan ini langsung menamparkan wajah Alston. Tersingkir. Alston dipukuli begitu linglung sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ini hanya sedikit bunga. Stephen meraih kerah Alston dan mengangkatnya di depannya dan berkata, hutang darah hanya bisa dibayar dengan darah. Kematian Nick tidak bisa berlalu begitu saja. Siapapun yang ada hubungannya dengan kejadian ini setiap orang harus membayar harganya. Setelah berbicara, Stephen melempar Alston ke samping. Will melirik Alston, dan memalingkan muka karena malu. Ayo pergi, Tuan Direktur, Stephen mengangguk pada Will sambil tersenyum, lalu berjalan keluar dari ruang interogasi. Will dan anak buahnya juga meninggalkan ruang interogasi, hanya menyisakan Alston di lapangan. Bab 2587. Alston bangkit dari tanah, menyeka darah di wajahnya dan menelepon. Cari tahu mengapa Direktur Will secara pribadi datang untuk melepaskan Stephen. Selain itu, siapkan jet pribadi saya untuk segera terbang ke Hawaii.
Kota Huaden tidak akan kembali dalam waktu singkat. Biarkan Hawaii yang mengaturnya, kata Alstone sambil berjalan keluar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di kota Huaden dan tetap berada dalam pandangan Stephen. Jika tidak, dia mungkin akan dibunuh oleh Stephen. Di sisi lain, Stephen meninggalkan kantor polisi bersama Will dengan mobil. Di dalam mobil, saya sangat menyesal tentang Nick. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda dan Nick adalah teman, tetapi Anda masih difitnah sebagai pembunuh, kata Will dengan emosi. Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukan pembunuh yang sebenarnya? Stephen bertanya. Belum. Pihak lain telah memalsukan ilusi bahwa Anda adalah pembunuhnya, yang telah membawa banyak masalah bagi kami dalam penyelidikan, kata Will. Kamu pikir aku bukan pembunuhnya begitu cepat? Stephen bertanya dengan bercanda. Tolong percaya pada kemampuan polisi kita untuk menyelesaikan kejahatan, kata Will. Stephen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Lin, aku datang menemuimu kali ini, dan kamu mungkin tahu kenapa, kan? Kata Will. Aku tidak tahu. Stephen menggelengkan kepalanya. Tuan Lin, semua orang pintar, jadi tidak perlu bertele-tele. Setengah jam yang lalu, kami diserang oleh orang tak dikenal di pangkalan militer di Grand Canyon, Colorado. Setelah pihak lain menghancurkan setengah dari pangkalan militer kita, sebuah bendera klan naga ditinggalkan di tempat kejadian. Saya pikir, orang ini pasti terkait dengan klan naga Anda, bukan? Kata Will. Oh, berapa banyak orang yang menyerang markasmu? Tanya Stephen. 1, kata Will, mengacungkan satu jari. Hanya 1, Stephen bertanya dengan pura-pura terkejut. Tuan Lin, Anda tidak perlu berpura-pura terkejut. Anda seharusnya tahu bahwa seseorang menyerang markas kami, dan Anda harus mengetahui identitas pihak lain, kata Will. Stephen meletakkan tangannya di dadanya, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, kami terkejut dengan kekuatan tempur lawan, yang benar-benar melebihi kekuatan tempur yang dimiliki manusia. Dia hanya memukul palu dan menghancurkan sebagian besar pangkalan militer kami. Perilaku seperti itu ajaib. Ini tidak berlebihan. Sama sekali. Tuan Lin, hubungan antara bintang dan garis kami dan pejabat Anda selalu sangat baik. Kami benar-benar tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Saya pikir kami bisa duduk dan membicarakan apa saja. Apa menurutmu? Apa? Kata Will. Saya kira begitu. Stephen mengangguk. Mendengar jawaban Stephen, Will menghela nafas lega, lalu berkata, sejujurnya, kami sangat ingin tahu tentang pria yang muncul di pangkalan militer kami, dan palu di tangannya. Kami ingin mengetahui informasi terperinci tentang palu dan pria itu. Petik 2. Tentu saja saya bisa memberi Anda informasi itu, tetapi apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Stephen bertanya. Kami membawamu keluar dari kantor polisi dengan aman dan sehat, dan menjamin bahwa kamu dapat meninggalkan negara bintang dan garis dengan aman dan sehat, bukankah itu cukup? Tanya Will. Mendengar ini, Stephen mencibir dan berkata, apakah menurut Anda ini cukup? Anda dapat terus mengurung saya di kantor polisi. Saya tidak keberatan dengan itu. Lalu apa lagi yang Anda inginkan, Tuan Lin? Will tanya jalan. Kamu harus tahu apa yang aku inginkan, kata Stephen. Ini. Will ragu-ragu, dan berkata, aku tahu bahwa kerajaan naga Anda telah mencoba untuk bergabung dengan aliansi 3 kerajaan kami, tetapi aliansi 3 kerajaan kami diputuskan oleh tingkat tinggi, bukan hanya karena kami ingin Anda bergabung. Petik 2. Maka Anda dapat memberitahu pemimpin Anda tentang permohonan saya. Permohonan saya sangat sederhana. Saya ingin bergabung dengan Triple National Alliance Anda. Jika Anda tidak dapat bergabung, maka saya tidak menjamin palu akan jatuh pada Anda. Lagi di masa depan, di pangkalan militer, kata Stephen. Ini. Will mendengar arti mengancam dalam kata-kata Stephen, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, Will sangat marah.
Meski terus tersenyum, amarahnya sudah mencapai kapasitas penuh. Bab 2588. Dia adalah sosok yang hawkish, yang menganjurkan jika ada sesuatu yang bisa dilakukan, jangan ribut. Jadi setelah dia tahu bahwa setengah dari pangkalan militer dihancurkan oleh manusia naga dengan palu, reaksi pertamanya adalah balas dendam gila, bukankah kamu luar biasa? Maka saya akan membalas dendam terhadap Anda orang naga. Pertama-tama tangkap bidak catur Anda yang terpapar di luar negeri, lalu bekukan aset luar negeri Anda, lalu keluarkan perintah pembunuhan ke tingkat tinggi Anda, dan kemudian lihat apakah Anda berani bersumpah. Namun, idenya ditolak oleh para petinggi, karena para petinggi ditakuti oleh kekuatan palu. Para petinggi mengatakan bahwa berkat palu yang jatuh di pangkalan militer, bagaimana jika palu itu jatuh di kediaman para petinggi? Lalu dia tidak bisa langsung diambil alih oleh orang lain. Berdasarkan ide ini, pejabat tinggi akhirnya memutuskan untuk berkompromi dengan klan naga, dan dia dikirim oleh pejabat tinggi untuk bernegosiasi dengan klan naga. Seekor elang dikirim untuk menjadi juru bicara. Bagaimana mungkin Will tidak marah? Tapi dia juga tahu tidak ada gunanya marah. Orang yang menentang surga muncul di klan naga sebelum dia menemukan cara untuk berurusan dengan orang itu. Dia hanya bisa menyerah dan menegosiasikan perdamaian. Memikirkan hal ini, Will berkata, bukan tidak mungkin untuk membahas masalah ini, tetapi saya harus meminta instruksi dari pemimpin. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Berapa lama waktu yang diperlukan? Stephen bertanya. Seminggu. Karena masalah ini terlalu penting, kita harus memiliki proses argumentasi yang cukup, kata Will. 1 minggu. Apakah menurutmu aku bodoh? Stephen berkata dengan bercanda. Jadi, berapa banyak waktu yang bisa kau berikan kepada kami? Tanya Will. Suatu hari, Stephen mengangkat satu jari dan berkata, saya hanya memberi Anda 1 hari. Jika Anda tidak dapat memberi saya jawaban yang memuaskan besok, maka saya dapat meyakinkan Anda bahwa apa yang disebut aliansi 3 kerajaan tidak akan lagi ada. Petik 2. Akan membeku, lalu mengangguk dan berkata, suatu hari pada suatu waktu, saya pasti akan memberi Anda jawaban besok. Petik 2. Oke. Anda dapat memarkir mobil sekarang, kata Stephen. Mau kemana? Aku bisa mengantarmu ke sana, kata Will. Aku akan mencari temanku, taruh saja aku di sini, kata Stephen. Oke kalau begitu. Will mengangguk, lalu menyuruh pengemudi menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Stephen membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu melambai ke arah Will dan berjalan ke depan. Bos, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mengikutinya? Tanya sekretaris di barisan depan. Bisakah kau mengikutinya? Tanya Will. Wajah sekretaris membeku dan dia tidak berbicara. Periksa di mana Alston sekarang dan apa yang akan kamu lakukan, kata Will. Saya baru saja menerima kabar dari bawah bahwa Alston berencana pergi ke Hawaii, mungkin untuk mencari suaka, kata sekretaris itu. Orang ini, tampaknya kematian Nick ada hubungannya dengan orang ini. Sampaikan perintah, kecuali pesawat Alstom, tidak ada pesawat lain yang diizinkan terbang ke Hawaii hari ini. Kita harus mencegah Stephen dari pergi ke Hawaii untuk memburu Alstom, berarti Guy adalah orang yang hebat, kata Will. Ya, Bandara Kota Walden. Pesawat Alstom sudah bersiap lepas landas. Alstom sudah duduk di pesawat saat ini. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya butuh 1. Bos. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Departemen Keamanan telah mengeluarkan peringatan keamanan. Hari ini, selain pesawat kami dilarang keras terbang ke Hawaii. Sekretaris Mer, Will juga mengirimi kami pesan untuk membiarkan Anda tinggal di Hawaii dengan tenang. Keberatan. Ketika pejabat itu bernegosiasi dengan Stephen, keselamatan Anda akan dimasukkan dalam perjanjian yang relevan. Orang-orang itu datang ke Alstom dan berkata, Will akhirnya tahu bahwa aku telah berkontribusi pada negara ini, kata Alston sambil mencibir.
Sekarang menara mengatakan kita bisa lepas landas kapan saja, apakah akan lepas landas? Tanya bawahan itu. Ayo berangkat, pergi ke Hawaii dulu untuk menghindari pusat perhatian, dan kembali setelah pejabat itu selesai dengan Stephen, kata Alston. Ya, lalu, pesawat pribadi Alston lepas landas dan terbang ke Hawaii. Melihat kota yang memudar di bawah, Alston menghela nafas. Dia tidak menyangka Stephen akan mematahkan permainan yang telah dia kerjakan dengan sangat keras. Kali ini dia mengundang Stephen ke Stars and Stripes, tujuannya adalah untuk membunuh Nick dan menyalahkan Stephen. Dan ada dua kesulitan dalam masalah ini, satu membunuh Nick, dan yang lainnya membiarkan Stephen datang ke Stars and Stripes tanpa keraguan. Nick adalah bos V, sangat sulit untuk membunuhnya. Dan Stephen sekarang adalah kepala klan naga, sangat sulit untuk mengundangnya ke Stars and Stripes tanpa membuatnya curiga. Untuk mengatasi kesulitan pertama, dia menggunakan koneksinya yang kuat, menghabiskan banyak uang, dan memanfaatkan kesalahan kerja Nick beberapa waktu lalu untuk menarik Nick dari posisi Direktur V. Ketika Nick bukan bos V, jauh lebih mudah untuk membunuhnya. Ketika menghadapi kesulitan kedua, Alston mengirim seseorang untuk mengirim surat undangan ke Stephen atas nama acara Star of the Americas, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatannya sendiri. Untuk meminta komite penyelenggara penghargaan Emmy untuk mengatur Stephen ketika kedua hal itu tumpang tindih, peluang Stephen untuk datang ke kerajaan bintang dan garis tidak diragukan lagi. Meningkat pesat, dan untuk melumpuhkan Stephen, dia bahkan membuat apa yang disebut rencana perjalanan. Di akhir rencana perjalanan, ramah pertandingan ditambahkan, membuat Stephen berpikir bahwa Liga UK mengundangnya kali ini untuk menggunakan pertandingan persahabatan untuk menyelamatkan muka. Kedua kesulitan ini dipecahkan oleh Alston dengan cara ini, dan kemudian semuanya direalisasikan selangkah demi selangkah sesuai rencananya. Ternyata Stephen akhirnya keluar dari masalah, dan dengan cara yang tidak bisa dia bayangkan. Bagaimana dia bisa mendapatkan eselon atas? Ekspresi keraguan muncul di wajah Alston. Bab 2589. Bos, ada berita terbaru. Bawahan itu buru-buru mendatangi Alston dan berkata, "Berita apa?" tanya Alston. "Berdasarkan kabar dari teman-teman kami di pemerintahan, kami telah mengetahui mengapa pemerintah tiba-tiba berubah sikap," kata bawahan itu. "Benarkah?" tanya Alston heran. "Ya, menurut berita dari pemerintah, lebih dari 1 jam yang lalu, anggota klan naga menyerang sebuah pangkalan militer di Colorado, yang melibatkan operasi resmi yang sangat rahasia," kata bawahan itu. "Orang-orang dari klan naga menyerang pangkalan militer. Bagaimana ini mungkin? Jika ini masalahnya, Will seharusnya tidak membebaskan Stephen sekarang, tetapi akan mengirim Stephen ke pengadilan militer," kata Alston dengan cemberut. "Itu benar. Serangan klan naga menyebabkan setengah dari pangkalan militer dihancurkan. Justru karena situasi inilah pejabat itu mengubah sikap mereka terhadap Stephen," kata bawahan itu. "Separuh pangkalan militer dihancurkan. Berapa banyak kekuatan yang dikerahkan klan naga? Kekuatan sebesar itu memasuki negara kita, bagaimana mungkin tidak ada yang mengetahuinya? Ini tidak masuk akal," Alston berkata dengan curiga. "Menurut berita, hanya ada 1 orang yang menyerang pangkalan militer itu," kata bawahan itu. "1 orang menghancurkan setengah dari pangkalan militer. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Stephen ada di sana secara langsung, itu tidak mungkin," Alston berkata dengan ngeri. "Tetapi faktanya, menurut pernyataan resmi, pria itu jatuh dari langit dengan palu di tangannya, dan ketika dia mendarat, dia menghancurkan palu itu ke tanah. Gelombang kejut yang sangat besar meratakan sebagian besar pangkalan militer, dan tanah juga rusak karenanya. Jatuh beberapa meter," kata bawahan. Mendengar kata-kata tersebut dari bawahannya, Alston terkejut. Dia adalah presiden aliansi UKC, dan dia menghadapi semua pakar super di aliansi UKC sepanjang hari,
tetapi dia belum pernah mendengar ada pakar super yang dapat menghancurkan setengah pangkalan militer dengan satu palu. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Para pejabat berpikir bahwa itu sangat mungkin menjadi senjata rahasia dari klan naga, jadi para pejabat mengubah sikap mereka dan menegosiasikan penyelesaian dengan Stephen. Para pejabat dapat menukar beberapa chip tawar untuk informasi tentang senjata semacam itu. Kata bawahan. Aku mengerti. Alston mengangguk. Jika klan naga benar-benar memiliki senjata seperti itu, maka dia akan dapat memahami apa yang dilakukan para pejabat. Lagi pula, senjata seperti itu terlalu pencegah, dan satu orang dapat menghancurkan setengah dari pangkalan militer. Bukankah itu berarti tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi? Sepertinya kita harus mengevaluasi kembali Stephen dan klan naga. Pikir Alston dalam hati. Pada saat ini, Alston tiba-tiba mendengar suara dentuman samar dari jendela sebelah. Alston menoleh dan melihat, seluruh wajahnya berubah seketika. Sebuah wajah muncul di luar jendela pesawatnya. Itu adalah wajah yang familiar. Stephen. Alston tidak pernah bermimpi akan melihat wajah Stephen di luar pesawatnya. Tahukah Anda, ini adalah ketinggian kilometer yang tidak diketahui jumlahnya. Bagaimana wajah Stephen bisa muncul di sana? Saat berikutnya, sosok Stephen melintas dan menghilang di depan Alston. Alston bergegas ke depan jendela dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa di luar jendela, hanya langit biru. Mengalami halusinasi. Wajah Alston agak aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak mungkin melihat Stephen setinggi ini, seperti Gunung Fuji di luar jendela saat Anda tidur di rumah. Ini tidak mungkin, jadi kita hanya bisa bermuara pada halusinasi. Saat ini, terdengar ketukan di pintu kabin. Itu mengetuk dengan keras, sehingga Alston bisa mendengarnya dengan jelas. Bukan hanya Alston yang mendengarnya, tapi juga anak buahnya di pesawat. Semua orang melihat ke pintu kabin bersama-sama, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Pada saat ini, terdengar suara mendesis dari pintu kabin, seolah-olah ada yang sedang menghancurkan pintu kabin. Saat berikutnya, dengan keras, pintu kabin dibuka begitu saja. Hisap kuat datang dari luar kabin. Banyak dari apa yang ada di kabin menuju keluar palka. Saat itu, seseorang masuk dari luar kabin. Stephen. Bab 2590. Ketika Alston melihat wajah lawannya, dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya, dan berteriak ngeri. Seperti yang saya katakan, hutang darah harus dibayar dengan darah. Stephen menyeringai. Dalam setengah jam. Bos, saya baru saja mendapat kabar bahwa pesawat pribadi Alstom jatuh lebih dari 80 mil barat laut kota Walden, dan tidak ada yang selamat di pesawat. Kata bawahan itu sambil berjalan ke kantor. Will. Apa? Will berdiri kaget. Di saat yang sama, media berita juga memberitakan berita jatuhnya pesawat Alstom. Alston, seorang kapitalis dari Stars and Stripes National University, mengalami kecelakaan penerbangan dalam perjalanannya ke Hawaii untuk berlibur. Pesawatnya jatuh di pegunungan, dan tidak ada yang selamat. Walden City, di suatu tempat. Stephen bertemu Zhao Tuntian. Zhao Tuntian dengan bersemangat mengangkat palunya dan berkata, "Baiklah, saya akhirnya menemukan nirwana super saya. Teknik memalu yang jatuh dari langit ini, saya ingin menyebutnya palu Tuhan. Kita gunakan." Kata Stephen. "Ah, apa yang kamu katakan itu benar, jadi sebut saja ini pengadilan." Kata Zhao Tuntian. "Apakah kamu keren?" Stephen bertanya. "Keren, tentu saja keren, setengah dari pangkalan hancur ketika palu jatuh. Ya Tuhan, saya pikir saya sudah siap secara mental untuk kekuatan palu, tetapi saya juga terkejut olehnya. Itu luar biasa, ini sangat keren." Zhao Tuntian berkata dengan penuh semangat. Orang yang menghancurkan setengah dari pangkalan militer dengan palu sebelumnya adalah Zhao Tuntian. "Itu keren untukmu, tapi itu juga mengungkap salah satu kartu hol kami." Stephen menghela nafas. Sebenarnya, dalam rencananya,
membiarkan Zhao Tuntian keluar dengan Doomhammer untuk mengintimidasi sudah menjadi langkah selanjutnya. Meski langkah ini akan menenangkan orang-orang di Stars and Stripes, itu juga berarti Doomhammer akan terungkap, dan Stars and Stripes pasti akan menggunakan informasi tentang Doomhammer sebagai syarat untuk negosiasi. Rahasia Hammer hampir selalu diceritakan kepada orang-orang di Stars and Stripes. Stephen awalnya ingin memulai dengan penanggung jawab proyek di Stars and Stripes, tetapi situasinya berubah terlalu cepat dan dia dijebak oleh Alstom, jadi pada akhirnya dia harus membiarkan Zhao Tuntian bermain lebih awal. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah penampilan Zhao Tuntian memainkan peran yang diharapkan. Stars and Stripes terintimidasi oleh penampilan Zhao Tuntian, dan penampilan Will mewakili sikap Stars and Stripes. Jika kamu mengekspos mereka, kamu akan mengekspos mereka. Bagaimanapun, palu ada di tangan kita. Jika kamu merasa mereka tidak senang, kamu dapat memukul mereka, kata Zhao Tuntian dengan bangga. Cukup menggunakan benda ini sebagai pencegah sekali. Jika ini yang kedua dan ketiga kalinya, sulit untuk menjamin bahwa bintang dan garis tidak akan melompati tembok. Meskipun Doomhammer kuat, itu tidak terkalahkan, kata Stephen. Apa yang kamu katakan masuk akal. Zhao Tuntian mengangguk. Ketika kamu menggunakan benda ini di masa depan, itu akan sama seperti hari ini. Kamu harus menyembunyikan identitasmu dan jangan biarkan orang tahu bahwa kamu menggunakan Doomhammer, kecuali kamu benar-benar tidak bisa menyembunyikannya. Apakah kamu mengerti? Stephen berkata. Ya. Zhao Tuntian mengangguk, membelai Doomhammer dengan penuh kasih dan berkata, ini bayiku, aku tidak akan menggunakannya dengan santai. Efek apa yang akan ditimbulkan oleh satu pukulan? Kalau begitu mari kita bermain game ketika kita kembali, kata Zhao Tuntian. Haruskah kita bertiga bermain game? Kamu bisa memikirkannya, Stephen mengangguk sambil tersenyum. Old Xiao telah mengasingkan diri sejak dia mengambil Frostmourne itu, mungkin berpikir tentang bagaimana menggunakan pedang itu. Barangnya mungkin lebih sulit untuk ditangani daripada milikku. Aku hanya bisa mengayunkannya dan menghancurkannya. Itu juga melibatkan energi gelap, kata Zhao Tuntian. Seharusnya, Stephen mengangguk. Menurut urutan dia mendapatkan dua hal ini, dia mendapatkan Doomhammer terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan Frostmourne. Jelas lebih baik, jadi Frostmourne harus lebih baik. Sekarang kamu pada dasarnya tidak berguna di sini, kembalilah kapan-kapan, kata Stephen. Baiklah, oke. Zhao Tuntian mengangguk. Setelah itu, Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Tuntian, pergi ke rumah Haolai sendirian, dan bertemu Scarlett. Stephen, aku baru tahu tentang bosnya. Scarlett memeluk Stephen dengan mata merah. Stephen menepuk punggung Scarlett dan berkata, saya sangat menyesal. Sudah menjadi bukti. Otopsi dilakukan di pihak kata Scarlett. Hei, Stephen menghela nafas. Bahkan, ketika dia melihat mayat Nick, dia tahu bahwa mayat itu adalah Nick asli. Tidak semua orang di dunia ini bisa berbalik ketika menghadapi situasi putus asa. Mereka yang tidak bisa mati, termasuk dia. Nick dikeluarkan dari posisi bos V, dan kekuatannya sangat melemah di bawah desain Alston, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Stephen berharap kematian Nick dihentikan sementara, tetapi ini tidak realistis. Aku juga mendengar bahwa kamu ditangkap karena bos. Mereka semua mengatakan kamu adalah seorang pembunuh. Apa yang terjadi? Tanya Scarlett. Nick sudah mati ketika saya pergi ke tempat kejadian, dan polisi segera datang. Mereka menganggap saya sebagai pembunuhnya, tetapi kemudian ada bukti bahwa saya bukan pembunuhnya, dan saya juga menemukan pembunuh yang sebenarnya, kata Stephen. Siapa itu? Tanya Scarlett. Alston. Petik 2. Alston. Itu benar-benar dia, kurasa. Tapi aku baru saja melihat berita bahwa pesawat Alstom jatuh, dan tidak ada seorang pun di dalamnya yang selamat. Sepertinya dia ada di pesawat itu, kata Scarlett. Iya. Stephen mengangguk. Apakah kamu yakin?
Itu bukan ilusi yang sengaja dia buat, kan? Tanya Scarlett. Tidak, Stephen berkata dengan tegas. Bagaimana kau begitu yakin? Tanya Scarlett. Karena aku mematahkan lehernya dengan tanganku sendiri, kata Stephen. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.